Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan judul Kita Memikul Salib dan Menyangkal Diri. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Keselamatan Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus disalibkan untuk manusia yang telah jatuh. Tetapi bagi banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, peristiwa ini tidak ada. Dalam praktiknya, mereka yang menyangkal salib Kristus, mereka mengakui bahwa Kristus mati di kayu salib. Tetapi karena ada penyaliban yang harus mereka alami, mereka tidak akan menerima pelajaran yang mengarah pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Mereka adalah orang Kristen dalam nama saja. Poin utama dari iman mereka bukanlah juru selamat yang disalibkan dan bangkit, yang membawa kepada semua orang yang menerima Dia hak istimewa untuk menjadi putra dan putri Allah. Tinggalkan kesenangan dosa, gantikan dengan sorga dan kehidupan kekal. Apakah artinya beberapa hari memuaskan egois yang tidak mengandung setetes pun kebahagiaan sejati, sampai kepada kebahagiaan kekal yang menanti jiwa yang setia? Janganlah menjauhkan kasih Kristus dari jiwamu. Pandanglah salib Golgota jika engkau menginginkan bukti nyata dari kasih-Nya. Sorga memperhatikan engkau dengan minat yang kuat untuk melihat apa yang akan engkau lakukan. Para malaikat tercengang ketika engkau berbalik dengan acuh tak acuh dari berkat yang diberikan kepadamu. Jika engkau menolak untuk menyambut kasih Kristus, engkau akhirnya akan menjadi pemberontak dan menentang. Paulus menyadari bahwa kecukupannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi dalam kehadiran Roh Kudus yang pengaruhnya yang penuh kasih memenuhi hatinya, membawa setiap pemikiran untuk tunduk kepada Kristus. Dalam pengajaran Rasul itu, Kristus adalah tokoh utama. Aku hidup, katanya, tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Diri tersembunyi, Kristus dinyatakan dan ditinggikan. Orang-orang yang menyangkal diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan yang mengabdikan diri serta semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang yang egois dengan sia-sia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan lebih dari itu memberikan penjelasan kekuatan iman kepada kami. Kristus disalibkan untuk manusia yang telah jatuh. Tetapi bagi banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, peristiwa ini tidak ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW. Dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka lebih banyak berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit. Kiranya mereka dapat menjalankan akan pelayanan mereka dengan penuh sukacita, khususnya kepada saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID-19. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Kami teringat saudara-saudara kami para pendengar yang setia saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, bahkan di rumah. Mereka membutuhkan pertolongan jamahan Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan mereka dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada dalam kebimbangan, hidup dalam ketidakkepastian, Tuhan berikan iman yang teguh, harapan kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.